Anda kembali bersama kami di Mengawal Pemilu, masih bersama saya di sini Mas Yanuar Nugroho. Tadi pertanyaan saya, selain bansos apalagi mendongkrak elektoral Prabowo Gibran? Terima kasih Mbak. Saya tadi sampaikan bahwa selain bansos, hal penting adalah asosiasi tentu saja pasangan ini, Prabowo Gibran sebagai penerus Jokowi. Jadi mereka itu yang dianggap true torch bearer gitu ya, pembawa obor keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Yang lain adalah, menurut saya adalah program populis. Kita tahu ya, program populis Prabowo Gibran adalah soal susu gratis dan makan siang gratis. Yang menurut orang itu sebenarnya remeh. Iya, dan saya membaca banyak analisis sebenarnya itu program itu remeh. Tapi kalau kita melihat di lapangan Mbak, di grassroots, itu sungguh loh Mbak, itu menarik. Ternyata impactnya besar ya? Impactnya besar. Okay. Impactnya besar karena orang memang merasa bahwa sebagian burden mereka itu diangkat itu kan. Dengan susu gratis dan makan siang gratis ini. Jadi saya kira tiga hal penting tadi soal efek Jokowi, yang kedua soal bansos, ketiga program populis, dan yang keempat saya kira kemampuan mereka untuk menarik anak-anak muda. Tadi kan juga dipaparkan tadi ya di dalam segmen sebelum ini tadi bagaimana teman-teman Gen Z memilih Prabowo. Yeah. Ada dua hal yang sebenarnya membuat saya agak concern. Bahwa ternyata anak-anak muda yang saya bayangkan lebih tech savvy ya. Mereka lebih akrab dengan teknologi itu akan menggunakan teknologi untuk benar-benar mengecek rekam jejak. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada inisiatif muncul seperti misalnya Bijak Memilih. Itu menurut saya bagus sekali. Itu mendorong anak-anak muda untuk menjadi pemilih aktif dengan tahu siapa calonnya. Baik. Tapi nampaknya seluruh kampanye versi, kalau saya boleh bilang dangkal gitu ya, di TikTok itu lebih efektif itu ternyata menggait anak-anak muda yang mengatakan wah asik gitu ya, asik gitu ya. Karena kan kalau kita lihat gini Mas Yanuar, kampanyenya tim ses dari 02 ya, Prabowo Gibran, dia menggunakan banyak selebritas, bahkan katakanlah banyak selebritas, selebgram yang bahkan menjadi tim ses utamanya mereka untuk menggalang suara anak muda. Menurut Anda itu salah satu hal yang cukup efektif? Itu berpengaruh. Maksud saya sejauh mana efektif tentu saja bisa kita hitung lewat riset. Saya tidak melihat, saya tidak punya angkanya. Okay. Tapi apakah itu berpengaruh? Bagi saya iya. Artinya itu intuitif ya. Kita ini pengguna sosial media terbesar di dunia, malah kita disebut sebagai the capital of social media kan di internet. Dan most of the users itu anak-anak muda. Jadi saya sangat memahami ketika para influencer itu dijadikan juru kampanye atau tim sukses. Yang membuat saya concern adalah jenis pendidikan politik yang kemudian ditawarkan pada generasi muda. Karena bukannya menawarkan kedalaman atau mengajak anak-anak muda ini mempelajari lebih jauh, seperti yang dikerjakan misalnya tadi oleh Bijak Memilih misalnya. Tetapi selebgram ini yang dibawa adalah, kalau saya boleh bilang banality, kedangkalan Mbak. Untuk melihat sesuatu hanya dari yang asik saja. Penyelenggaraan negara lewat pemerintahan yang dipilih oleh rakyat itu bukan hanya soal yang asik, tapi soal yang lebih substantif menurut saya begitu. Apakah melihat dari sisi proximity, kedekatan antara si tim sesnya lewat selebgram, lewat selebritas itu dengan mereka si Gen Z itu, jadi merasa lebih dekat, seumur, betul, mewakili? Tentu saja, karena memang tentu saja pilihan juru kampanye yang efektif itu adalah juru kampanye yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Dan saya kira itu secara cerdas menurut saya, tim Pak Prabowo Mas Gibran memanfaatkan itu. Mereka sangat memahami psikologi anak-anak muda kita yang memang nggak mau capek gitu ya, nggak mau susah di internet. Jadi pokoknya apa aja yang muncul di gadget mereka kemudian segera disantap. Dan menurut saya sebagai sebuah strategi, it work. Apakah secara substansi itu sesuatu yang menjadi pemikiran atau keprihatinan itu hal yang lain, Mbak. Baik. Mas Yanuar, kalau kita lihat di Pilpres 2019 itu kan kita bisa katakan polarisasinya begitu tajam ya. Tapi kemudian pasca Pilpres, Prabowo kemudian bersatu di kabinetnya Pak Jokowi. Anda melihat ada potensi itu nggak sih sekarang? Saya melihatnya ini bukan karena polarisasi. Karena kan Pak Prabowo kemarin udah bilang akan merangkul semua. Betul. Jadi ini bukan karena polarisasi, tapi menurut saya Pak Prabowo akan merangkul. Tentu saja saya tidak bisa membaca Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, tapi saya menduga Pak Prabowo akan mengikuti jejak Pak Jokowi, berusaha merangkul Mas Anies, Cak Muhaimin, Mas Ganjar dan Prof Mahfud dan bahkan partai-partai pengusung untuk duduk bersama, untuk ayo ada di pemerintahan.
yang menurut saya, tapi ini saya pribadi Mbak ya, menurut saya kok sebaiknya tidak perlu. Kenapa? Menurut saya kita perlu membangun mekanisme check and balance yang sehat. Memang di sistem presidensial kita tidak punya oposisi ya. Nah, tetapi misalnya melihat pengalaman bagaimana PDIP dulu stay di luar kekuasaan selama 10 tahun membangun basis kekuatan sampai hasilnya kemudian melahirkan orang seperti Jokowi. Menurut saya ini penting sekaligus sebagai pendidikan politik bahwa memang yang menang ini mengusung platform politik ekonomi yang berbeda dari yang kalah. Tapi gini, yang menarik karena sekarang kan di 2024 kalau memang PDIP akhirnya memilih untuk berada di luar pemerintahan, kan persentase pilihannya dia ada di paling atas. Artinya menguasai parlemen nanti akan dan jadi rame nanti. Dan menurut gini, melihat rame itu dua hal yang berbeda. Maksudnya rame bukan dalam pengertian merame kemudian asal punya masa, tidak. Karena kan kalau sekarang apapun yang diputuskan pemerintah DPR tinggal ketok palu. Iya, persis. Artinya pemerintah bahkan bisa melakukan apa saja karena semuanya ada di situ ya kan. Nah, kalau kita punya partai yang punya posisi mengkritisi pemerintah sebagai mekanisme check and balance, dan menurut saya itu setidaknya 5 tahun terakhir ini yang hilang. Setidaknya pada periode pertama Pak Jokowi masih adalah meskipun tidak begitu kencang. Tapi pada periode kedua Pak Jokowi, check and balances ini sama sekali nggak terjadi. Bahkan Mbak, tidak hanya di parlemen, bahkan di masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu juga terfragmentasi. Nah, saya membayangkan dan saya menginginkan, saya tahu siapalah saya itu. Tapi yang saya bayangkan justru agar partai seperti PDIP, seperti PKS, seperti Nasdem, seperti P3 dan bahkan PKB tidak perlu masuk ke pemerintah, tapi menjadi penyeimbang dalam pengertian check and balance. Karena kan kerangka regulasi kebijakan itu dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Ada selalu ada mekanisme. Bahkan tapi nggak akan sulit nanti gerak pemerintah. Maksud saya ini bukan mempersulit tidak Mbak ya, tetapi holding the government accountable, memastikan pemerintah itu akuntabel dalam pembuatan kebijakannya. Menurut saya itu. Artinya pengawasannya juga akan lebih optimal ya? Menurut saya karena itu. Check and balance-nya jadi optimal di DPR.